Ketua PHDI Jakarta Pusat. Nah kebetulan saya juga pegawai Pemda gitu. Kebetulan ada acara Lebaran Betawi, jadi pakaiannya demikian. Ya, di sini kami ingin menggali pandangan dan pengalaman Anda seperti toleransi antar umat beragama, khususnya dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang akan beragama budaya, suku, dan agama. Iya. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan insting yang lebih mendalam mengenai bagaimana toleransi dapat dibangun dan dijaga. Ya. Apa saja tantangan serta bagaimana peran berbagai pihak termasuk pendidikan, media sosial, dan pemerintah dalam mendukung kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan. Ya. Nah, jawaban Anda nantinya akan sangat membantu untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan mungkin juga bisa jadi inspirasi bagi banyak orang, Pak. Ya. Nah, ini kami langsung aja ke pertanyaan Pak ya. Ya. Pertanyaan pertama itu mungkin menurut Anda, menurut Bapak, apa sih makna toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang beragam ini, Pak? Ya. Kalau toleransi itu yang saya pahami adalah sikap saling hormat menghormati, menghargai, terus kemudian menerima, kemudian sabar, dan mau menerima apapun perbedaan itu di dalam beragama. Kita tahu di dalam umat beragama itu, saya umpamanya beragama Hindu, ada beragama Islam atau Kristen dan Buddha dan sebagainya. Itu kan masing-masing caranya berbeda. Saya dengan upacara, dengan sholat, orang bersembahyang dengan ke gereja dan ke wihara dan sebagainya. Tapi intinya adalah satu. Nah, ketika satu kepada tujuan itu, bagaimana masing-masing pihak itu bisa saling menghargai. Mereka saling menghargai saya juga menghargai mereka. Ya, artinya tidak mau ikut campur lah antara para pihak tersebut. Kita sebagai masyarakat. Yang berikutnya adalah kita bisa menerima apapun perbedaan itu, kita harus sabar menerima dan ya udah sabar aja. Gitu. Jadi jangan dibuat perbedaan itu adalah sebagai sesuatu yang menjadi perpecahan. Iya. Ya. Oke, pertanyaan kedua ya Pak ya. Kalau menurut Bapak, apa tantangan terbesar yang kita hadapi dalam menjaga toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitar Pak? Ya. Kalau tantangannya itu adalah sikap egoisme. Sikap egoisme. Kadang-kadang ya saya sendiri ya, belajar agama itu kan tidak terlalu mendalam gitu. Cuman saya hanya mendengar dari satu orang tua, yang kedua dari orang yang lebih pintar gitu. Cuman kadang-kadang pemahaman orang yang lebih pintar itu ataupun orang tua itu belum tentu sama dengan perkembangan sekarang. Karena mereka hanya mengajarkan, kamu beragama Hindu loh, tidak boleh beragama Islam, tidak boleh beragama Kristen dan sebagainya. Hanya itu. Nah, ketika menjadi suatu doktrin di dalam diri seseorang itu akan menjadi, ini tidak boleh, ini berbeda dan sebagainya. Tapi ketika itu menjadi suatu pemahaman yang keliru, sempit, nah itulah yang akan menjadi tantangan tersendiri dalam toleransi beragama. Jadi beragama itu yang terlalu fanatik dan kemudian diterapkan kepada orang lain, overlapping juga itu akan menjadi masalah. Baik. Pertanyaan ketiga ya Pak. Seberapa penting peran pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap toleransi di kalangan anak muda menurut Bapak? Ya. Kalau kewarganegaraan itu kan lebih banyak pada warga negara ya, warga negara Indonesia gitu. Kita diajarkan umpamanya kita dari Bali, kemudian dari Jawa, dari Sumatera dan sebagainya. Itu kan pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita sebagai warga negara Indonesia kan gitu kan. Nah, agama itu adalah merupakan salah satu bagian dari warga negara, kewarganegaraan di samping suku, ras dan bangsa dan sebagainya. Nah, agama itulah yang menjadi salah satunya. Bagaimana salah satu itu tidak menjadi sesuatu yang ngerecokin gitu. Artinya yang membuat negatif pendidikan kewarganegaraan. Makanya dengan pendidikan kewarganegaraan itu akan menjadi satu pemersatu antara toleransi beragama di Indonesia. Menurut saya sih. Jadi peran pentingnya demikian. Di era digital sekarang ini, menurut Bapak media sosial itu lebih banyak membantu atau malah menghambat terciptanya toleransi antar umat beragama? Ya, kalau saya lihat media sosial itu kan lebih banyak ke percepatan ya. Umpamanya suatu peristiwa kemudian diupload, kemudian bisa diketahui oleh di belahan dunia manapun gitu. Nah, cuman kadang-kadang kelemahan media sosial itu tidak melakukan faktual kan, tidak melakukan klarifikasi faktual.
Dia hanya men-share bagian-bagian yang memang menjadi kepentingan dia gitu. Nah, ketika itu dikonsumsi oleh publik, publik langsung menilai, oh seperti ini, A, B, C, D dan sebagainya. Oh ini ada penghinaan terhadap beragama. Ini ada omongan yang menjurus kepada SARA dan sebagainya. Padahal mungkin saja di dalam media sosial itu yang diupload itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jadi sebenarnya kadang-kadang media sosial itu akan menjadi pemicu pemicu timbulnya ketidaktoleransi antara umat beragama ketika masyarakat tidak bijaksana untuk melakukan atau bermedia sosial itu. Karena memang butuh kecepatan, kemudian dan butuh kecepatan, terus kemudian faktual dan sebagainya. Cuman kadang-kadang dibumbui oleh hal-hal yang merupakan kepentingan pihak-pihak tertentu yang memang menginginkan ada perpecahan gitu, kalau menurut saya. Memang Bapak ada pengalaman pribadi yang bikin Bapak ini benar-benar menguji makna toleransi itu sendiri? Ya, saya kebetulan tinggalnya di daerah Muslim ya. Saya beragama Hindu satu-satunya. Kemudian pertama kali itu speaker yang diarahkan untuk musola ya, sebenarnya bukan masjid, musola. Itu masih dalam toleransi. Lama kelamaan timbullah pengurus baru. Mereka membuat suara yang sedemikian kencang gitu. Dan bahkan itu sangat mengganggu gitu. Sangat mengganggu gitu. Cuman ya mau diapain gitu, itu kan kalau umpamanya saya jam 5:30 sampai jam 6:15 itu nggak bisa ngomong apa-apa, jujur aja. Itu akan menimbulkan kemarahan karena memang suaranya itu sangat bising. Kan memang kalau yang saya tahu kan ada arahan dari Kementerian Agama tidak boleh sekian desibel kan. Sudah diatur kan dalam Kementerian Agama, tapi kemauan orangnya seperti itu ya mau diapain. Masa kita bilang, oh saya beragama Hindu, saya nggak boleh dengar ini, nggak mungkin begitu kan. Kita dalam satu masyarakat ya sudah menerima aja. Dan satu lagi, ternyata suara azan itu adalah merupakan penanda. Kenapa saya bilang begitu? Karena anak saya kan punya pengalaman di Belanda. Ketika dia tidak mendengar suara azan 5:30 itu dia bingung. Loh, kok ada suara azan? Kok nggak ada suara seperti ini, seperti di Indonesia? Ternyata suara azan itu adalah merupakan suatu penanda kepada kita. Walaupun salah satu agak mengganggu ya, tapi yang jelas itu adalah penanda buat kita bahwa kita sudah masuk di maghrib, jam 5:30 ya kita beristirahat. Jadi waktunya untuk beristirahat. Jadi saya maknai ya sudahlah, itu kan orang berdoa keras, kemudian saya dengar itulah doa buat kita. Dan satu lagi, toh juga orang berdoa bukan pura-pura, bukan host musik dan sebagainya, itu berdoa ya sudah. Akhirnya itu yang saya lakukan. Baik Pak, terima kasih untuk wawancaranya. Terima kasih banyak atas waktu dan jawaban-jawaban yang sudah Bapak berikan. Ya. Pandangan dan pengalaman Anda sangat berarti dan pastinya memberi wawasan baru bagi kami terkait pentingnya menjaga toleransi antar umat beragama di tengah masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Baik, terima kasih. Semoga wawancara ini bisa ikut berkontribusi dalam menyebarkan semangat kebersamaan dan saling menghargai di tengah perbedaan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak.